Maaf Pak Burhan, saya kesiangan. Tidak apa-apa. Gimana Pak? Bapak sudah minta file dari papa saya. Pak? Pak Burhan? Kenapa Pak? 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 Kenapa Pak? Berani-beraninya kamu kesini. Saya kangen banget sama kamu. Nanti aja deh, kalau saya ada waktu, saya akan ke rumah kamu. Ibu nggak akan maafin kamu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Tapi Mira... Sudah sana, nanti ibu keburu kesini. Bang Burhan di rumah sakit. Sabar Bu. Bapak sedang perawatan di sana. Bapak tiba-tiba kena serangan jantung Bu. Bang Burhan, cobaan apa lagi ini? Sudahlah Bu. Bapak nggak kenapa-kenapa kok. Sebaiknya kita segera langsung ke rumah sakit, Bu. Don, kita mampir ke apotek dulu ya. Mau beli obat? Buat siapa? Buat papa, obat papa habis. Papa kamu sakit? Kamu kan tahu keadaan papa, Don. Sampai sekarang papa kan masih berobat jalan. Ya udah, sekarang kamu mau beli di apotek mana? Setelah lampu merah nanti, kita belok kanan. Ya udah, nggak jauh dari situ kok rumah sakitnya. Setahu saya sih di situ nggak ada apotek. Ada juga rumah sakit. Iya, apoteknya ada di rumah sakit itu. Papa dulu pernah dirawat di situ. Soalnya kalau di apotek lain, kadang-kadang suka nggak ada. Sudahlah Bu, jangan menangis lagi. Ibu kan pernah bilang kalau kita jangan melupakan Tuhan, apalagi dalam keadaan kesusahan. Kamu benar, Mira. Tapi kalau terjadi apa-apa dengan bapakmu, Ibu jangan bilang begitu. Itu sama artinya kalau kita nggak tawakal. bagaimana, Nak? Tenanglah Bu. Bapak tidak apa-apa. Pak Burhan hanya butuh perawatan, Bu. Dan sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang rawat. Sekarang saya harus menebus obat dulu ya, Bu. Kalau begitu, biar Mira menemanimu. Ibu sama siapa? Jangan khawatirkan Ibu. Ibu akan menjaga Bapak. Pergilah temani Henry. Jangan biarkan dia menolong bapakmu sendiri. Ada apa sih, Don? Perut saya sakit banget nih, Mon. Dari pagi belum makan. Yuk, cari makan dulu ya. Kenapa, Mira? Kamu nangis? Nggak apa-apa. Saya cuma khawatir keadaan Bapak. Bapak kamu tidak apa-apa. Percaya sama saya ya. Kita masuk yuk. Kita ini ada di mana, Karsi? Apa yang terjadi? Kita di rumah sakit, Bang. Jantung Abang Anfal. Henry yang membawa kemari dan yang mengabarkan ke rumah. Sekarang dia sedang menebus obat bersama Mira. Kita tidak punya uang untuk membayar semua ini, Karsi. Aku harus pulang. Abang harus berobat. Uang pesangon saya masih ada, Bang. Mana cukup, Karsi. Biaya perawatan di rumah sakit sekarang mahal. Kita tidak akan mampu membayarnya. Sekarang juga aku harus pulang. Jangan, Pak. Bapak jangan pulang. Soal biaya tidak usah Bapak pikirkan. Saya akan menanggungnya, Pak. Pak Burhan kan sudah banyak mencari saya selama ini. Terima kasih, Nak Henry. Tapi Bapak nggak apa-apa kok. Bapak sudah sehat. Bapak mau pulang. Tentu Bapak akan pulang. Tapi nanti, Pak, setelah dokter mengizinkannya. Sekarang Bapak makan dulu ya, biar bisa makan obat, Pak.
Betul, Pak. Bapak harus segera minum obat. Udah, Mama. Aduh, kamu kok lama bener sih? Dari mana dulu? Monica kan kangen, Ma, sama Jakarta. Jadi kita keliling-keliling dulu tadi. Lihat situasi. Ya tapi papa kamu kan mesti minum obat. Maaf, Ma. Ma, kenalin. Ini Doni, Ma. Sore Tante. Sore. Doni. Silahkan duduk. Makasih. Don, saya mau ngasih obat dulu ke Papa ya. Iya. Ma, temenin Doni dulu ya. Ya tentu dong sayang. Masa mama biarkan tamu istimewa kamu duduk sendirian? Monica sudah cerita banyak tentang kamu sama Tante. Oh ya? Monica curang Tante. Dia belum ceritain tentang Tante sama saya. Itu berarti kamu sangat diperhatikannya. Sampai-sampai orang tuanya pun dilupakan. Tante bisa aja. Lo bener kan? Tante juga pernah muda. Sekarang juga masih muda kok Tante. Wah, gawat. Jangan sekali-kali kamu ngomong begitu di depan Monica. Bisa-bisa dia cemburu sama Tante. Simpan senjatamu, Bram. Ini pacar Monica, bukan pacar saya. Ma, Papa udah kenal sama Doni kok. Dia memang selalu ingin lebih tahu dari aku. Ma, Papa kan jadi tersinggung. Habis papamu nggak pernah mau melepaskan senjatanya. Tapi kan senjatanya nggak ada pelurunya Tante. Setelah liburan nanti, papamu nggak perlu ikut lagi ke Jogja. Kenapa, Ma? Kamu kan sudah ada yang mengawal. Untuk apa papamu ikut? Kamu kok belum pulang? Kamu harus istirahat, Karsi. Malam ini saya akan menunggui abang di sini. Tadi Mira saya suruh pulang dan dia diantar Henry. Henry baik sekali sama kita. Kenapa, Bang? Gak apa-apa. Aku cuma tidak ingin menyusahkan orang lain. Tapi kelihatannya dia tulus membantu kita. Ya, mudah-mudahan saja. Mir, tunggu Mir. Saya mau bicara. Ada apa, Mas? Saya suka sama kamu, Mir. Saya ingin kenal lebih dekat dengan kamu. Maaf, Mas. Saya nggak bisa. Kenapa, Mir? Kamu sudah punya pacar. Kamu tidak suka sama saya. Bukan itu maksud saya. Mas Henry kan anaknya Pak Seno. Ada apa dengan papa saya, Mir? Keluarga kita beda, Mas. Saya dari keluarga miskin. Sedangkan Mas Henry... Itu kuno, Mir. Sekarang ini udah gak zaman lagi orang kaya kawin dengan orang kaya. Orang miskin harus kawin dengan orang miskin, udah gak zaman lagi, Mir. Mas bisa bicara begitu. Tapi orang tua Mas... Kenapa dengan papa saya? Papa saya sudah kenal dengan bapak kamu puluhan tahun, Mir. Justru ini akan membuka jalan kita. Tapi Mas Henry dan Pak Seno nggak tahu siapa saya. Tadi kamu sudah beritahu saya bahwa kamu anaknya Pak Burhan yang belum punya pacar. Bagi saya itu sudah cukup untuk kenal dengan kamu, Mir. Belum, Mas. Mas Henry belum tahu latar belakang saya. Pendidikan saya sangat rendah. SD aja saya nggak tamat. Itu bukan masalah, Mir. Saya bisa nyekolahin kamu kalau kamu mau. Keluarga Mas Henry nggak mungkin bisa menerima saya. Saya menyadari keadaan ini. Mas Henry nggak pantas berdampingan dengan saya.
Lagi-lagi keluarga. Ini urusan saya, Mir. Urusan kita. Kenapa sih kamu selalu membawa nama keluarga? Atau kamu memang tidak suka dengan saya? Terus teranglah, Mir. Maaf, Mas. Saya nggak bisa mengatakannya sekarang. Sebaiknya Mas Hendri bicarakan dulu sama orang tua Mas Hendri. Terima kasih, Mas. Tunggu, Mir! Mir! Gila! Ada apa, Dok? Enggak ada apa-apa, Jal. Lu minum lagi, Jal? Cuma ini yang bisa ngelupain problem gue sama Eli. Kenapa sih lo jadi pengecut gini, Jal? Apa dengan cara kayak gini lo bisa nyelesain semua persoalan lo? Ya, seenggak-enggaknya gue bisa ngelupain Elin. Walaupun cuma sementara. Ah, udah deh. Lo nggak usah ngebohongin diri lo sendiri, Jal. Mending lo temuin dia. Atau kalau nggak lo telepon, lo bilang kalau lo masih cinta sama Elin. Lupain Elin. Mendingan lo ceritain soal Monica. Ada apa? Lo ada masalah sama Monica? Gara-gara Monica pasti Mira sakit hati sama gue. Lo udah kasih tahu tentang Monica sama Mira? Tapi tadi siang waktu gue jalan sama Monica, gue ketemu Mira. Gue takut kehilangan Monica, Jal. Karena keadaan keluarga gue. Makanya di depan Monica, gue pura-pura nggak kenal sama Mira. Mira lihat lo? Iya. Malah dia tahu kok kalau gue ngindarin dia. Gue nyesel, Jal. Gue keterlaluan banget. Gue rasa enggak. Posisi lo waktu itu memang sulit. Lo nggak mungkin bisa mengenalkan Mira sebagai adik lo. Sedangkan lo bilang sama Monica kalau keluarga lo ada di Malang. Tapi gimana perasaannya Mira, Jal? Sebaiknya lo temuin Mira sekarang. Lo jelasin sama dia bahwa yang lo lakuin semuanya untuk masa depan lo. Gue yakin dia mau mengerti. Tapi kalau enggak, sebaiknya lo temuin Mira sekarang. Lo jelasin sama dia bahwa yang lo lakuin semuanya untuk masa depan lo. Gue yakin Mira mau mengerti. kalau enggak, Jal. Nggak mungkin, Don. Gue lihat keluarga lo, semuanya penuh pengertian. Termasuk bokap nyokap lo. Ya, mudah-mudahan, Jal. Kalau gitu gue punya mobil lo ya. Pakai aja. Oke, thank you. Kenapa harus menangis? Bukankah cowok itu ganteng dan punya mobil mewah? Apa kamu tidak ingin punya cowok seperti dia? Semua orang pasti kepingin hidup seneng. Tapi bagi saya, semua itu cuma mimpi. Masa depan saya, semua udah benar-benar musnah. Jangan berkata begitu. Sebentar lagi, Doni kan jadi pengacara. Percuma. Sekarang Bang Doni udah berubah. Dia udah nggak mau kenal sama keluarganya lagi. Ton, tolong cariin saya kerjaan. Kerjaan? Apa kamu lupa kalau kamu pernah mengecewakan langganan saya? Saya tahu. Saya kan udah minta maaf. Sekarang lain, Ton. Saya benar-benar udah siap. Iwan nggak ada di sini. Sedangkan Bang Doni udah nggak mungkin mau memperhatikan saya lagi. Baiklah.
Tapi jangan kecewakan saya lagi. Saya janji, Ton. Oke. Kebetulan ada sebuah pub yang membutuhkan seorang waiters. Nah, bosnya kenal dekat dengan saya. Cuma sifatnya hampir sama dengan saya. Dia tidak akan pernah memberikan sesuatu dengan cuma-cuma. Maksud kamu? Kalau kamu mau diterima kerja di tempatnya, kamu harus bersedia tidur dengannya. Ya, cuma semalam kok. Bagaimana? Baik, Ton. Saya siap. Kapan saya bisa bekerja? Sabar, sayang. Saya harus menghubungi dia dulu. Ya, mudah-mudahan malam ini saya nemuin dia. Tapi, apa imbalan buat saya? Apa yang kamu mau? Setidak-tidaknya, kamu sudah tahu apa yang saya mau. Baik, saya akan penuhi. Tapi nanti, kalau saya benar-benar sudah diterima kerja. Itu so pasti. Nah, sekarang saya berangkat dulu. Ada cewek yang saya harus antarkan ke relasi saya. Saya berangkat, sayang. Ibu udah buang-buang uang hanya untuk beli spray dan sarung bantal baru. Itu dilakukan agar anaknya yang baru pulang dari Jogja bisa betah di rumah. Tapi sayang, ternyata anaknya sekarang udah berubah. Dia udah gak menyukai rumah kumuh ini lagi. Dia juga udah gak mau kenal sama keluarganya. Ya, abang tahu, abang sadar keadaan kita kayak begini. Tapi kamu juga tolong dong, ngertiin dikit dong. Abang benar-benar cinta sama Monica. Dia pasti ninggalin abang kalau dia tahu keadaan keluarga kita seperti ini. Jadi Bang Doni lebih memikirkan dia daripada penyakit Bapak. Hah? Bapak sakit? Sekarang Bapak masih dirawat. Ibu udah nggak kerja. Kalau Bapak juga sampai nggak kerja, dari mana keluarga ini dapat uang? Untunglah biaya perawatannya ditanggung oleh anak bos Bapak. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu antar abang ke rumah sakit. Abang mau ketemu mereka. Tapi tolong, kamu jangan cerita soal abang sama Monica ya. Apa yang kamu lakukan, Rizal? Seingat papa tidak pernah mengajarkan kamu mabuk-mabukan. Ya, papa memang tidak pernah mengajarkan itu. Dan papa juga tidak pernah mengajarkan Rizal bagaimana hidup hanya dengan menggunakan sebelah tangan. Rizal, sadar dengan ucapanmu. Itu sama saja artinya dengan menentang takdir. Tidak ada satu orang pun yang bisa melawannya, Rizal. Oh, ini yang namanya takdir. Kenapa tidak semua orang saja ditakdirkan hanya memiliki sebelah lengan? Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Ucapanmu seperti orang yang tidak mengenal agama. Apakah kamu sudah lupa Tuhan? Kalau saja mamamu masih hidup, pasti dia akan sedih. Jangan singgung soal mama, Pak. Kamu mau kemana? Bukankah Papa Elin ada di bawah? Percuma. Kamu belum siap menghadapinya. Biar Papa yang akan bilang sama dia bahwa kamu besok akan menemuinya. Terima
Terima kasih, Pak. Kenapa kamu bawa Doni ke sini? Dia kan harus belajar. Kita tidak boleh mengganggu pikiran Doni. Tapi kan Bang Doni anak ibu juga. Bang Doni harus tahu kesusahan yang kita alami, Bu. Mira, betul, Bu. Doni kan harus tahu juga dong kesusahan kita. Lagi pula, bukannya Mira kok yang ngajak Doni. Doni sendiri yang ingin kesini, mau lihat bapak sama ibu. Doni, Apa yang abang rasakan? tidak apa-apa, Karsi. Aku hanya mendengar suara Doni. Iya, Pak. Doni di sini, Pak. Doni, kamu butuh uang kuliahmu, nak? Enggak, Pak. Doni kesini mau lihat keadaan bapak. Bapak tidak apa-apa. Besok juga sudah boleh pulang. Pak, bapak katanya sangat letih. Udah waktunya bapak pensiun dari kerjaan. Biarin Doni aja deh, Pak, yang nyari uang. Kamu jangan bicara begitu, Don. Ini bukan saatnya. Sebentar lagi kamu sudah akan menjadi seorang pengacara. Jangan sia-siakan perjalananmu yang hanya tinggal beberapa langkah lagi. Papa bohong. Pasti Papa tidak ke rumahnya, kan? Buat apa Papa bohong, sayang? Papa benar-benar ke rumahnya kok. Papanya bilang Rizal sedang tidak enak badan. Tapi besok dia mau menemui Papa. Kalau besok Rizal tidak datang? Papa yang akan menemuinya. Demi kamu, sayang, Papa akan berusaha. Sungguh, Pak? Ada celengan saya. Apa Anita yang... Bi, benerin Ya? celengan saya nggak? Celengan? Celengan naon, Den? Itu celengan saya yang ada di lemari. Tidak, Den. Lihat saja belum pernah. Bibi kayak masukkan pakaian dalam lemari saya. Masa Bibi belum pernah sih? Yang nyuci memang Bibi. Tapi yang masukin pakaian ke dalam lemari Neng Nita. Bibi mah tidak berani buka-buka lemari Den Iwan. Kita mana, Bi? Tadi mah kayaknya ke bengkel. Terima kasih, Bi. Nita. Ada apa, Wan? Kamu taruh mana celengan saya itu? Celengan apa? Kamu jangan pura-pura dong. Setiap pakaian saya yang sudah dicuci, kamu kan yang memasukkannya ke dalam lemari? Oh, celengan kucing yang ada di dalam lemari pakaian kamu. Di mana celengan saya itu? Wan, saya memang sering lihat celengan itu dalam lemari kamu. Tapi sekalipun saya belum pernah menyentuhnya. Kamu bohong. Kamu pasti tahu kalau tabungan saya itu sudah cukup untuk dibawa ke Jakarta. Dan kamu sengaja menyembunyikannya supaya saya tidak kembali kepada orang tua saya. Beraninya kamu menuduh saya seperti itu. Kamu sudah menganggap saya rendah. Apa kamu pikir tanpa kamu saya nggak bisa hidup? Mau jalan kemana lagi, Don? Gue mau cari kerja. Apa? Nggak salah. Gimana sama kuliah lo? Bokap gue sekarang lagi di off nama. Nyokap gue udah berhenti kerja. Sekarang gue harus berhenti kuliah. Sayang dong, friend. Kuliah lo kan tinggal setahun lagi. Masa lo mau berhenti? Gue gak kepengen ngebebanin bokap gue lagi, Jal. Meskipun gue bayar cuma 50% uang kuliah gue, tetap masih mahal.
Kasihan bokap gue. Oke, kalau gitu, lo nggak usah mikirin biaya kuliah lo lagi. Biar ntar gue bilang sama bokap. Gue rasa bokap mau ngebantu. Jangan, Jal, jangan. Gue gak kepengen ngemanfaatin persahabatan kita, Jal. Apa kata orang lain nanti, Jal? Kalau mereka dengar semua biaya kuliah gue ditanggung sama bokap lo. Lagi pula bokap gue bakalan tersinggung, Jal. Oke, kalau itu yang lo takutin, gue gak akan ngasih uang kuliah lo secara cuma-cuma. Maksud lo, Jal? Sebentar lagi lo kan jadi pengacara. Lo bisa kerja langsung di kantor bokap. Ya, untuk bayar uang yang lo perluin sekarang. Dan kita anggap uang itu sebagai ikatan kerja di kantor bokap. Kalau gitu sih gue setuju, men. Tapi bokap lo? Lo kayak baru tahu bokap gue aja. Lagian dia sendiri kan yang minta lo langsung. Supaya lo kerja di kantornya. Iya kan? Buka pintunya, Nit. Saya memang salah. Saya minta maaf. Kamu tidak mau memaafkan saya? Sabar dong sayang, mungkin dia masih banyak urusan. Kita makan dulu yuk. Ellen gak mau makan sebelum Rizal datang, Ma. Papa sudah pulang? Papa pulang hanya ingin memastikan. Apakah kamu sudah ketemu Elin? Rizal belum siap, Pak. Kamu ini benar-benar sudah berubah, Rizal. Setahu Papa kamu belum pernah ingkar janji. Tapi sekarang kenapa kamu jadi begini? Maaf, Pak. Rizal masih perlu waktu. Karena ini menyangkut masa depan orang lain. Papa tahu. Tapi Papa sudah janji sama papanya Elin bahwa kamu hari ini mau menemui dia. Dan kalau kamu memang belum siap, telepon dia sekarang. Supaya Elin tidak nunggu-nunggu kamu. Nggak mungkin, Pak. Justru Rizal belum siap bicara sama dia. Kalau Papa masih kesian sama Rizal dan mau menolong Rizal, sebaiknya Papa sendiri yang menelpon dia. Baiklah. Tapi apa alasannya? Katakan saja, Pak. Kalau Rizal mengantar Doni ke Jogja. Terus, kapan kamu bisa menemui dia? Begini saja. Papa kasih kamu waktu 1 minggu. Kalau kamu belum juga mau menemui Elin, Papa tidak mau lagi tahu urusan kamu dengan Elin. Berita baik apa, Don? Mulai sekarang Bapak sama Ibu nggak usah mikirin uang kuliah Doni lagi. Kamu berhenti kuliah? Enggak, Bu. Papanya Rizal yang akan menanggung. Setelah Doni selesai kuliah nanti, Doni kerja di kantor pengacaranya. Alhamdulillah. Akhirnya Tuhan mendengar doa kita, Bang. Den? Nangita mah tidak ada di kamarnya, Den. Kemana, Bi? Sedang di luar melamun. Terima kasih, Bi. Iya.
Ini celengan kamu, Wan. Maaf. Saya telah lancang mengambilnya dari lemari kamu. Tapi apa yang kamu bilang waktu di bengkel tadi siang benar, Wan. Saya sengaja menyembunyikannya supaya kamu tidak jadi ke Jakarta. Dan saya yakin kamu pasti akan melupakan saya begitu kamu sampai di sana. Saya sayang sama kamu. Nita, sebenarnya saya juga merasa berat berpisah sama kamu. Tapi saya memang harus ke Jakarta. Saya harus membantu keluarga saya. Nita, saya juga sayang sama kamu. Baiklah. Temui keluarga kamu. Lunasi semua hutang kamu pada Ko Acong. Tapi setelah itu kamu harus kembali, Wan. Saya akan menunggu kamu. Lo udah pamitan sama bokap nyokap lo? Udah semalam. Lo gimana? Udah ketemu Elin? Lo belum nemuin dia juga? Gue masih perlu waktu, Don. Sampai detik ini, gue masih sangsi. Elin benar-benar mencintai gue. Atau cuma dia kasihan sama gue? Awalnya kan Elin yang suka duluan. Kalau sekarang dia timbul kasihan, justru itu yang ngebuat dia makin cinta sama lo. Ya, mudah-mudahan begitu, Don. Cuma sekarang ini gue belum siap ketemu Elin. Gue yakin, Jal, lo pasti bisa bersatu lagi sama Elin. Oke. Kamu tidak bawa mobil? Enggak mah, capek. Ini juga naik kereta, bisa tidur enak. Jalan. Sekarang kamu tidak perlu mengawal Monica lagi. Sudah ada Doni yang menemaninya. Aku sudah tahu. Aku cuma ingin antar sampai stasiun kok. Itu juga tidak perlu. Bisa-bisa kamu merusak suasana mereka. Udah mah nggak apa-apa, biarin Papa nganterin Monica sampai stasiun. Sudahlah, Monik. Gak usah merengek sama Mama. Papa tinggal di rumah aja. Papa, Monica masih kangen banget sama Papa. Jaga dirimu baik-baik ya. Kelihatannya Doni itu laki-laki yang lemah. Justru itu bagus. Dia pasti patuh sama kamu, Mon. Monica jalan dulu ya, Ma. Jaga Papa baik-baik ya. Jangan khawatirkan papamu. Selama mainan itu masih di tangannya, dia pasti tidak akan merepotkan Mama. Pa, Monica pergi dulu ya. Ya, ya Ma ya. Dah. Dadah. Dah. Dah. Bagaimana? Apa Pak Burhan sudah bisa masuk hari ini? Belum, Pak. Kemarin Pak Burhan baru saja pulang dari rumah sakit. Jadi untuk sementara waktu, Henry suruh dia untuk istirahat dulu di rumah, Pak. Oh, bagus. Jadi kamu sudah mulai bisa menghandle pekerjaannya? Bisa, Pak. Ternyata Pak Burhan itu seorang guru yang hebat. Oh, iya, iya. Itulah sebabnya
aku tunjuk dia untuk melatih kamu. Henry, ya Pak. Ada yang kamu sampaikan? Gini Pak, selama ini kan Papa selalu minta Henry untuk menikah, ya kan Pak? Ya, dan sudah berapa anak-anak sahabat Papa yang kamu tolak? Ada yang baru? Sekarang Henry telah menemukan cewek yang cocok untuk istri Henry, Pak. Ini memang sudah tiba saatnya. Kamu mempunyai seorang istri, ya. Sebab sebentar lagi perusahaan ini juga kami serahkan pada kamu. Henry. Ya, Pak. Tapi ngomong-ngomong, putri sahabat Papa yang mana yang bisa memikat hati kamu? Pak, Henry menyukai Mira. Mira, putri Pak Burhan, Pak. Apa? Kamu sudah gila? Berapa banyak putri-putri cantik teman Papa, anak sahabat Papa yang sederajat kamu tolak? Malah sekarang gadis gembel anak Burhan itu kamu cintai. Tapi Henry mencintainya, Pak. Mira itu gadis yang baik dan jujur. Memang tolol kamu. Kamu sudah terjebak ke dalam permainan Burhan yang memang sangat berambisi untuk merubah nasibnya. Ingin anaknya jadi pengacara. Dia sudah terlibat hutang berjuta-juta di mana-mana, termasuk di perusahaan kita ini. Tapi Pak Burhan itu orangnya baik, Pak. Cukup. Hentikan semua kekonyolanmu itu. Dan mulai hari ini tidak usah kau menemui keluarga Burhan. Pergilah. Kerjakan pekerjaanmu. Ya. Pagi ini Bang Doni kembali ke Jogja. Iwan belum juga pulang. Sekarang saya bebas menentukan nasib. Nggak akan ada yang menghalangi saya lagi. Kalau tiba-tiba Henry datang dan mengajak kamu untuk menikah. Nggak mungkin, Ton. Pak Seno nggak akan menerima saya sebagai mantunya. Bapak saya cuma pegawai rendahan di kantornya. Udah deh, Ton. Kamu jangan membuat saya ragu-ragu lagi. Oke. Nanti malam saya akan membawa kamu untuk menghadap calon bosmu itu. Kenapa nggak sekarang aja? Dia tidak suka berkencan siang-siang. Jadi nanti malam saya harus... Ya, kamu harus melayaninya. Itu kalau kamu mau kerja di tempatnya. Atau kamu belum siap? Saya siap. Justru saya senang bisa cepat-cepat kerja.